Saudara, Pos TNI Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang, Banten dijadikan posko tanggap darurat pencarian Sriwijaya Air SJ182 oleh pasukan Katak TNI Angkatan Laut. Pembuatan posko sementara ini guna membantu pencarian korban dan juga pengumpulan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh pada Sabtu lalu. Sejumlah anggota TNI Angkatan Laut, Posal Tanjung Pasir dan juga pasukan Katak juga menyiapkan beragam jenis logistik yang diperlukan untuk persiapan penyelaman. Pasukan Katak TNI Angkatan Laut terus menyusuri Pulau Bokor sampai Pulau Rambut di Kepulauan Seribu. Saudara, pencarian Sriwijaya Air SJ182 juga menggunakan kapal yang diikuti oleh relawan di sekitar Kepulauan Seribu, di mana hari ini rencananya black box akan diangkat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, dan juga juru kamera Ricky Sultana di sana. Selamat pagi, Gracia Adur. Gracia, pagi hari ini tim relawan juga akan ikut dalam proses pencarian. Anda sendiri sudah berada di salah satu kapal yang membawa para relawan. Bisa Anda ceritakan bagaimana persiapannya dan bagaimana fokus pencariannya? Baik, Nilu dan juga saudara, saat ini posisi saya berada di setengah mil dari Kepulauan Lancang, di mana kondisi cuaca hari ini cukup membaik. Kami melihat juga kondisi ombaknya ini juga sangat bersahabat bagi para tim penyelam hari ini. Nah, untuk informasi lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Maid selaku tim penyelam dari Ditpol Air Polda Metro Jaya. Baik, Pak, selamat pagi, Pak. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan terkait bagaimana persiapan dari tim penyelam Ditpol Air pada pagi hari ini, Pak? Ya, jadi untuk hari ini bukan hari kedua kegiatan kita untuk melaksanakan kegiatan SAR. Untuk tim penyelam dari Polri, ini gabungan dari diver-diver dari Korpolo Air, Baharkam, Brimob juga dari Mabes Polri, kemudian kami sendiri dari Direktorat Pola Air Polda Metro Jaya dan juga Polda Brimob, Brimob dan Polda Metro Jaya. Ya. Nah, untuk pagi ini, Pak, fokus pencariannya seperti apa, Pak? Untuk fokus kita hari ini untuk mencari bagian atau part organ dari korban, karena untuk alasan kemanusiaan kepentingan kami untuk pemeriksaan DNA sebelum pihak keluarga korban. Biasanya apa, Pak, yang menjadi kendala saat proses penyelaman, Pak? Pengalaman untuk hari kedua ini mengacu kepada hari pertama kemarin yang cuaca yang tidak mendukung, ombaknya cukup tinggi antara setengah sampai 1 meter, kemudian jarak pandang atau visibility dalam air juga terbatas sekitar 2 sampai 5 meter. Ya. Kemudian kalau kondisi pagi ini, Pak, Anda melihat apakah cuaca kemudian ombak pada pagi hari ini sudah cukup bersahabat untuk melakukan proses penyelaman pada pagi hari ini, Pak? Ya, kita akan berusaha semakin mungkin. Kalau untuk cuaca tetap masih berombak, tapi kita didukung oleh cahaya matahari. Kalau kemarin kan mendung tidak ada matahari, ini lumayan ada penerangan untuk di bawah dalam air. Pak, jika nanti ditemukan ada jenazah lagi, ini proses mekanismenya nanti seperti apa, Pak? Nah, tentunya kami berusaha untuk berupaya untuk bawa ke atas, kami bungkus dengan rapi, nantinya sampai di atas akan segera kirim ke DVI Polda Metro Jaya yang berada di JICT Tanjung Priuk. Baik, terima kasih, Pak, untuk waktu dan kesempatannya bisa mau berbagi cerita dengan kami, tim Kompas TV. Baik, saudara, ini sudah memasuki hari ketiga proses pencarian. Memang informasi sementara tadi malam proses pencariannya ini tidak dilanjutkan karena ada kendala dalam pencahayaan. Namun di pagi hari ini sudah mulai dilakukan proses pencariannya. Nah, mungkin bisa juru kamera saya Ricky Sultana akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kondisi terkini saat ini. Nah, ini kalau Anda lihat dari tim Ditpol Air, Kombes Maid ini sudah menyelam ke dalam air. Ini mereka sudah mulai melakukan proses pencarian yang dimana fokus pencarian yang diutamakan untuk saat ini yakni adalah pencarian jenazah. Kemudian selain itu juga ini fokus pencariannya dibagi-bagi tugasnya.
Oke. Ini fokus pencariannya dibagi-bagi. Kalau di pol air memang untuk saat ini fokusnya lebih ke pencarian jenazah. Namun nanti kalau terkait untuk pencarian black box, ini kami masih menunggu konfirmasi selanjutnya. Namun untuk tim penyelam sendiri ini sudah berada di dalam air, salah satunya di tim Ditpol Air saat ini. Kalau dilihat memang kondisi saat ini ombak cukup bersahabat, sehingga ini dapat membantu dengan baik dalam proses pencarian jenazah. Ada beberapa pertimbangan nanti kemungkinan jika cuaca mendung, ini diperkirakan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika ini sekitar pukul jam 1 siang, ini mungkin diperkirakan akan ada mendung kemudian disertai oleh hujan sedang. Ini kabel dulu. Jadi kalau misal nanti kondisi di tengah laut ini sudah cuacanya mungkin nanti siang tidak mendukung, mungkin proses pencarian akan dihentikan sementara. Apa saja sih yang menjadi pertimbangan mengapa ini dilakukan penghentian sementara? Yang pertama, jika terjadi cuaca mendung, kemudian keterbatasan jumlah tabung buat penyelam, karena ini menjadi hal yang paling utama bagi para penyelam. Selain itu juga jika arus lautnya di sini cukup tinggi. Salah. Oh itunya. Iya. Masuk kanan semua katanya. Ayo turun deh. Kan tunggu lama. Ombak. Terus ngomong naik. Ya. Pagi ini juga tim relawan juga sudah mulai memasuki air. Dan mekanismenya untuk saat ini nanti tim menyelam akan disebar menggunakan sea rider, kemudian roberut, disebar di beberapa titik-titik tertentu. Namun untuk pada pagi hari ini kami mengikuti tim Ditpol Air, jadi fokus utamanya untuk pada pagi hari ini adalah pencarian jenazah. Info sementara tadi malam ini mesin robot ROV ini sudah turun, ditenggelamkan ke dalam laut, gunanya untuk mengecek posisi lagi lokasi yang diduga ditemukan adanya sinyal black box. Namun dari informasi yang kami terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan memang lokasi yang diduga adalah sinyal black box ini sudah diberikan tanda agar pagi ini kemungkinan akan dilakukan kembali pencarian black box ini. Namun untuk kapan ini informasinya masih kami tunggu. Namun tepat pukul 8 pagi tadi ini sudah mulai dilakukan proses. Ini nanti mekanismenya jika nanti sudah ditemukan black box-nya, ini mekanismenya nanti akan diangkat oleh kapal dan kemungkinan nanti diserahkan ke KRI Rigel untuk dilakukan proses investigasi. Nanti setelah dari kapal KRI Rigel nomor 933 nanti diserahkan ke DVI dan juga dan juga KNKT ini untuk dilakukan proses investigasi selanjutnya. Kalau dari prediksi cuaca yang kami dapatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, ini nanti siang mungkin ada kemungkinan jam 1 hujan ringan sedang dengan cuaca yang mendung, namun kita doakan saja cuaca masih membaik seperti pada kondisi pada pagi hari ini. Kalau yang Anda lihat saudara di layar kaca Anda, sudah ada 5 penyelam dari Ditpol Air. Ini sudah masuk ke dalam, mereka akan mulai melakukan proses pencarian yang fokus utamanya adalah pencarian jenazah terlebih dahulu. Diinformasikan kemarin tim Basarnas ini sudah mendapatkan 9 kantong jenazah yang sudah dibawa oleh tim KRI untuk hari ini. Milo.
Baik, Gracia Adur saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang berada di salah satu kapal Sea Rider yang membawa atau yang dibawa adalah yang dia berada di kapal, tepatnya adalah di Pol Air yang saat ini fokusnya adalah pencarian dari korban pesawat maksud kami Sriwijaya Air SJ182. Dan saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, gambarnya menunjukkan bagaimana para relawan bersama dengan tim gabungan saat ini sudah mulai satu persatu turun ke dalam air tentunya untuk proses pencarian. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang saat ini berada di atas kapal untuk kemudian mengikuti proses pencarian ini.